Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 30 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, bahwa Engkau menyertai kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Kepada Saudari Lala, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul bacaan renungan kita pada pagi ini, Allah menyertai para hamba-Nya. Ayat inti terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kepada manusia dipercayakan pekerjaan memperluas kemenangan salib dari titik ke titik. Sebagai kepala gereja, Kristus secara otoritatif memanggil setiap orang yang mengaku percaya kepadanya untuk mengikuti teladan penyangkalan diri dan pengorbanannya dalam bekerja untuk pertobatan mereka yang ingin dihancurkan oleh setan dan pasukannya yang besar. Umat Allah dipanggil untuk berkumpul tanpa penundaan di bawah panji Kristus Yesus yang berlumuran darah. Tak henti-hentinya mereka melanjutkan peperangan mereka melawan musuh, mendesak maju, bahkan sampai ke gerbang. Dan setiap orang yang ditambahkan ke barisan oleh karena pertobatan akan diberikan pos tugas. Setiap orang harus menjadi atau melakukan apapun dalam peperangan ini. Ketika anggota gereja mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memajukan pekabaran, mereka akan hidup dalam sukacita Tuhan dan akan mendapatkan keberhasilan. Kemenangan selalu mengikuti usaha yang telah ditentukan. Kristus dalam kapasitasnya sebagai perantara memberikan kepada hamba-hambanya kehadiran Roh Kudus. Efisiensi roh lah yang memungkinkan manusia menjadi wakil penebus dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Agar kita dapat bersatu dengan Kristus dalam pekerjaan ini, kita harus menempatkan diri kita di bawah pengaruh Roh-Nya yang mengubahkan. Melalui kuasa yang diberikan, kita dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam ikatan persatuan sebagai pekerja bersama-sama dengan Dia dalam keselamatan jiwa. Kepada setiap orang yang menawarkan dirinya kepada Tuhan untuk pelayanan dengan tidak menahan apapun, diberikan kekuatan untuk mencapai hasil yang tak terukur. Tuhan Allah terikat oleh janji abadi untuk memberikan kekuatan dan kasih karunia kepada setiap orang yang disucikan melalui ketaatan pada kebenaran. Dikutip dari Tesimonis Jilid 7, halaman 30 dan 31. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita semua sudah mengetahui bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, dan Dia adalah Allah Bapa. Nah, dalam ayat inti renungan hari ini, Allah Bapa berkata kepada Yosua bahwa Dia menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi.
Namun Yesaya menuliskan bahwa oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Allah. Lalu, bagaimana Bapa menyertai Yosua? From Eternity Past halaman 346 paragraf 3 menyatakan, orang asing yang misterius itu adalah Kristus yang dimuliakan. Terpukau Yosua tersungkur dan menyembah dan mendengar jaminan, aku telah menyerahkan Yeriko dan rajanya ke dalam tanganmu dan orang-orang perkasa yang gagah perkasa, dan dia menerima instruksi untuk merebut kota itu. Peristiwa ini terjadi saat Yosua hendak menyerang kota Yeriko. Yosua melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Panglima bala tentara Tuhan tersebut adalah Yesus Kristus. Allah Bapa menyertai Yosua dengan mengutus anaknya, sebab Yesuslah yang menghubungkan kita kepada Bapa. The Review and Herald Juli 19 tahun 1892 paragraf 3 berkata, Kristus adalah tangga yang dilihat Yakub, tempat turun dan naik para malaikat Allah, sedangkan kemuliaan Allah menerangi setiap putaran tangga dari sorga tertinggi ke bumi. Kristus menjangkau jurang yang memisahkan manusia dari Allah dan bumi dari sorga, dan dia bekerja terus-menerus demi kita. Dan secara individu kita harus bekerja sama dengan dia dan dengan makhluk-makhluk sorgawi. Yesuslah satu-satunya yang menghubungkan bumi dan sorga. Perhatikan, Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus bekerja terus-menerus demi kita. Ini kebenaran vital yang perlu umat Allah ketahui. Jika disebutkan terus-menerus, artinya tidak berhenti. Dari awal sampai sekarang adalah Yesus yang bekerja demi kita. Yesus yang menyertai Yosua adalah Yesus yang sama yang menyertai kita. Apakah benar demikian? Mari kita lanjutkan kalimatnya dan masih dalam paragraf yang sama. Review and Herald Juli 19 tahun 1892 paragraf 3 berkata, tetapi Kristus tidak dapat berbuat apa-apa bagi kita tanpa kerjasama kita, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Setan dan para malaikatnya berperang dengan kita, dan mereka akan berperang dengan kita sampai akhir dunia, dan Yesus telah memberitahu kita, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah pelajaran yang Kristus telah ajarkan kepada anak-anaknya sepanjang masa dan di setiap generasi. Perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning, dikatakan, Kristus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kerjasama kita, dan kita juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus. Apakah Nyonya White dalam hal ini menyatakan perlunya oknum Allah Roh? Sama sekali tidak. Kalimat ini dengan jelas menyatakan bahwa kebutuhan kita adalah Yesus saja. Sebab tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 327 paragraf 1. Umat Allah dipanggil untuk berkumpul tanpa penundaan di bawah panji Kristus Yesus yang berlumuran darah. Yesus adalah kepala gereja, dan bila mana kita maju bersama Yesus untuk kabarkan kebenaran, maka sebagaimana Yosua, keberhasilan dan kemenangan menjadi bagian kita, sebab yang berperang adalah Yesus. Nah, Yesus telah kembali ke sorga, lalu bagaimana Yesus menyertai kita? Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 31, paragraf 2. Pada hari Pentakosta, yang tak terbatas menyatakan dirinya dalam kuasa kepada jemaat. Oleh Roh Kudusnya, Ia turun dari ketinggian sorga sebagai angin yang kencang dan deras ke ruangan tempat para murid berkumpul. Seolah-olah selama berabad-abad pengaruh ini telah ditahan, dan sekarang sorga bersuka cita karena dapat mencurahkan ke atas jemaat
kekayaan kuasa roh. Dikatakan bahwa pada hari Pentakosta yang tak terbatas mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid. Nah, siapakah yang tak terbatas ini? Kita baca dari The General Conference Bulletin April 4 tahun 1901 artikel A paragraf 15 berbunyi, "Sementara dia berdoa, langit terbuka dan kemuliaan Allah dalam bentuk seekor merpati emas menggilap berlabuh di atasnya, dan dari sorga tertinggi terdengar suara yang tak terbatas, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Jelas, yang tak terbatas itu adalah Allah Bapa. Jadi, pada hari Pentakosta, Allah Bapa menyatakan dirinya oleh kehadiran Roh Bapa yang kudus, yang turun bagai angin yang kencang dan deras. Tetapi Roh Nubuat juga menyatakan yang berikut ini pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul halaman 41 paragraf 3 berbunyi, Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Roh Nubuat juga menyatakan bahwa pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus yang disebut penghibur yang menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Lalu, ada berapa roh yang menyertai kita? Roh yang menyertai kita hanya satu. Bapa mengaruniakan Roh-Nya kepada kita melalui Anak-Nya. Dengan menerima Roh Anak Allah, hal itu sama dengan menerima Roh Bapanya. Sebab hanya satu jalan untuk dapat terhubung kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Januari 24 tahun 1878 paragraf 4 yang berbunyi, "Manusia melalui persatuannya dengan yang tak terbatas, melalui Yesus Kristus akan menghasilkan pekerjaan baik." Inilah kuncinya. Bapa mengaruniakan Roh-Nya kepada kita melalui Anak-Nya, dan Roh tersebut disebut Roh Anak Allah atau Roh Kristus. Itu sebabnya tentang hari Pentakosta, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Pada waktu itu yang Yesus maksudkan adalah pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, para murid akan tahu bahwa Bapa tetap menyertai mereka, sebagaimana Bapa menyertai Yosua, yaitu melalui Anak-Nya. Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa. Lalu kemudian Anak di dalam kita dan kita di dalam Anak. Sehingga pada akhirnya, bila mana kita sudah menerima Anak tinggal dalam kita, itu sama dengan Bapa hadir dalam hidup kita. Sebab Allah menyertai kita di dalam Anak-Nya. Oleh karena itu renungan hari ini berkata, "Bersama Allah di waktu fajar" halaman 327 paragraf 2. Berbunyi, "Agar kita dapat bersatu dengan Kristus dalam pekerjaan ini, kita harus menempatkan diri kita di bawah pengaruh Roh-Nya yang mengubahkan." Jadi, bila mana kita mau berhasil dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa, maka kita perlu bersatu dengan Kristus, yaitu menempatkan diri kita di bawah pengaruh Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Ini adalah kebenaran penting yang setiap umat Allah harus ketahui, bahwa Allah Bapa lah yang menyertai kita sejak awalnya. Namun oleh karena kita telah jatuh dalam dosa, kita menjadi terpisah dengan Bapa. Yesaya 59 ayat 2 menyatakannya. Tetapi Bapa tidak tinggal diam. Dia sediakan jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal. Dia karuniakan Anak-Nya sehingga menjadi satu-satunya penghubung antara manusia dengan Bapa. Karenanya, Bapa menyertai kita oleh kehadiran Anak-Nya yang disebut Immanuel. Dan Immanuel hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Yesus menyertai secara pribadi dan intim dalam hidup kita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, agar kita berhasil dalam bekerja bagi Yesus, khususnya dalam menjangkau jiwa-jiwa
kemanapun kita pergi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas janji penyertaan-Mu ya Bapa. Sebagaimana Engkau menyertai Yosua, Engkau juga menyertai kami hingga saat ini. Dan Engkau menyertai kami hanya melalui kehadiran anak-Mu. Engkau utus anak-Mu ke dunia ini untuk menyertai umat-Mu. Dan pada akhirnya Engkau karuniakan Roh-Mu melalui anak-Mu untuk tinggal dalam hati kami, agar penyertaan Engkau terus berlangsung. Dan oleh kehadiran Roh anak-Mu itu sama dengan kehadiran Engkau, ya Bapa. Karenanya, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, sertai kami, dan kiranya melalui pengalaman penyertaan-Mu, kemenangan menjadi bagian kami, khususnya dalam menjangkau jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.